Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk pelaksanaan TUEP kita ya. Pada TUEP yang keempat ini sekaligus merupakan TUEP yang terakhir ya. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian ya? Eh, Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tentunya kalau kita mengecek ya di e-learning kita itu sudah masuk ke Bapak share screen dulu. Ya, pekan ini itu sudah masuk ke dua aktivitas terakhir ya, aktivitas ke-14 ya dan aktivitas ke-15. Nah, untuk aktivitas ke-14 ini itu akan membahas ya tentang materi sistem manajemen keamanan berbasis risiko. Ya, kalian bisa lihat sendiri bahwa aktivitas ke-14 ini itu tentu mempunyai tujuan ya atau mempunyai materi sehingga mahasiswa kurang lebih yaitu mampu ya menguraikan tentang proses manajemen risiko itu sendiri, kemudian menjelaskan ya tentang penilaian risiko, kemudian melakukan penilaian risiko dan mengimplementasikan ya mitigasi ya dari risiko itu sendiri ya khususnya risiko yang berkaitan tentang keamanan. Ya, terutama berkaitan tentang keamanan jaringan. Ya. Nah, langsung saja ya untuk pertemuan kita di TUEP keempat ini kita langsung saja masuk ke materi kita ya tentang sistem manajemen keamanan berbasis risiko. Oke, kita ganti share screen-nya dulu. Oke, sudah tampil ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke definisi ya atau pengertian dari manajemen risiko itu sendiri, nah kita coba lihat dulu apa sih itu yang dimaksud dengan risiko itu sendiri, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai risiko, maka kita akan berbicara tentang kemungkinan ya kemungkinan ya yang terjadi. Ya, jadi kemungkinan yang akan terjadi ya terhadap suatu kejadian. Ya, jadi suatu kejadiannya ini yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, sehingga kejadiannya itu bisa menyebabkan kerugian ya. Ya, kerugian atau terjadi masalah. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa nggak ada manusia yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi ya atau bagaimana masa depan itu ya baik itu misalnya di beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian dan seterusnya. Nah, inilah yang coba kita eh, apalagi tahu apa-apa kira-kira yang akan menjadi penyebab ya terjadinya risiko tersendiri ya apa-apa yang menjadi kerugian ya atau masalah yang akan terjadi ke depannya. Ya maka adalah yang dikenal dengan manajemen risiko. Ya jadi manajemen risiko itu tindakan yang ya gunanya adalah untuk meminimalisir ya atau mengurangi mengurangi. Ya jadi tidak 100% ya bisa dihilangkan. Ya kenapa tidak bisa dihilangkan? Karena itu tadi ya yang namanya
kejadian masa depan itu ya itu hanya tidak bisa dikurangi ya. Jadi tidak bisa dihilangkan 100% ya, tetapi bisa diminimalkan ya kemungkinan ya terjadinya resiko ya, atau setidaknya kita bisa mengurangi dampak ya terjadinya risiko ya terhadap suatu aset. Ya, jadi resiko itu sendiri tidak dapat dihilangkan ya. Iya, dihilangkan, tetapi hanya bisa dikurangi. Nah, jadi tujuan utama dari manajemen risiko itu adalah bagaimana kita melakukan penilaian, melakukan analisis, ya, melakukan perencanaan, ya, terhadap ya suatu ancaman, ya terhadap risiko-risiko ya yang mungkin terjadi, ya sehingga ya karena tadi penilaian, ada perencanaan, ya, ada analisis, sehingga dampaknya itu ya itu bisa dilakukan pengendalian, ya atau kita bisa melakukan pengendalian, ya dan eh, analisis ya, ya dan analisis ya analisis serta antisipasi ya atas risiko secara efektif. Jadi ada kata efektif di sini. Ya, jadi resikonya bisa tertangani dengan baik, ya. Ya betul-betul risikonya itu mengena, ya. Misalnya, ya kalau ada apalagi kita bisa tahu ya bagaimana kira-kira besar ya dari risiko itu sendiri atau besar dari bahayanya. Kemudian bagaimana tindakan pencegahannya ya, sampai dengan ya bagaimana kita bisa mengenali ya ancaman-ancaman yang akan terjadi. Ya, dengan berdasar pada hasil analisis risiko. Ya, jadi kita mencoba menganalisis ya kira-kira risiko ini apa hasilnya nanti ke depan. Kemudian bagaimana definisi dari ancaman ya serta dampak ya dari resiko itu sendiri. Ya, jadi resiko 100% tidak bisa dihilangkan ya kan itu tadi nggak ada yang bisa tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya ya. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, kita mau ngapain sebentar 1 jam ke depan, ya kita punya rencana ya. Ya, taruhlah misalnya ya kita yang paling sederhana misalnya ya. Kita sudah kita apalagi akan menuju suatu tempat misalnya. Misalnya kalau kita ya anggaplah ya kebiasaan kita selama ini ya itu setiap misalnya jam 1 ya atau jam 12 misalnya, kita lapar. Ya, itu kan merupakan ancaman ya. Ya, bagaimana sih mengatasi ancaman? Ya, karena kita sudah terbiasa setiap hari, sudah tahu, sudah eh, tahu bahayanya seberapa besar, kemudian bagaimana kita lakukan tindakan pencegahan, ya maka kita bisa meminimalisir. Oh, kalau lapar, ya kita mesti makan. Ya, makannya kalau misalnya kita eh, makannya jam 1, perencanaan kita apa? Beli di mana, duitnya dari mana, aksesnya ke mana, dan seterusnya. Jadi kita sudah paham ya, sehingga ancaman kelaparan tadi itu bisa betul-betul teratasi. Ya, tapi tidak serta-merta 100% dihilangkan. Ya, bisa dihilangkan karena ya kita malamnya misalnya atau sore hari atau besoknya akan lapar lagi ya. Kita akan lapar lagi atau misalnya kita sudah makan tapi belum kenyang ya, masih ada resiko lapar tadi. Ya, karena kita tidak tahu ya ke depannya seperti apa. Itu contoh yang sederhana. Nah, kita coba lihat ya bagaimana proses manajemen risiko ya menurut NIS ya. Nah, apa itu NIS? Nah, jadi NIS itu National Institute
Ya, Standar and Teknologi ya, National Institute of Standard and Teknologi. Oke, Bapak, sebentar ya. Ya, jadi dalam menangani ya sebuah risiko keamanan, ya khususnya yang berkaitan dengan masalah manajemen, jadi ada yang namanya NIS, ya yang menerapkan standarisasi, ya atau NIS itu merupakan lembaga ya yang berkaitan dengan standar teknologi, ya dari Amerika Serikat. Ya, jadi NIS ini yang akan menjadi acuan ya dalam keamanan informasi dan jaringan itu sendiri. Nah, di mana dalam NIS itu sendiri itu dibagi atas 4 ya. Ya, atas 4 manajemen risiko. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama itu adalah framing risk, yang kedua adalah assessing risk, kemudian yang ketiga adalah responding to risk, dan yang keempat itu adalah monitoring risk. Nah, kita coba lihat itu, ya bahwa dari keempat ini apa sih definisinya masing-masing ya? Ya dari keempat manajemen risiko menurut NIS itu sendiri. Yang pertama, framing risk. Nah, jadi framing risk itu dia menetapkan ya konteks risiko ya. Jadi konteks risiko ya bagaimana kita memahami ya atau mekanisme organisasi dalam menilai. Nah, jadi di frame ya, framing ya dibuatkan semacam ya kalau mungkin bahasa Indonesia framing bingkai ya. Ya, jadi ada batasan-batasannya ya, ada mekanismenya. Apa yang kita framing di situ ya bagaimana kita dalam menilai, kemudian menanggapi, ya memantau sehingga membuat persepsi risiko secara eksplisit ya. Artinya ya bagaimana kita menentukan ya aturan dalam pengelolaan risiko. Ya, jadi untuk menilai ya tentu mesti ada aturannya. Ya, sama dalam proses pembelajaran kita ya. Ya, baik itu tuton ya ataupun pembelajaran perkuliahan yang lainnya yang kalian dapatkan, pasti ada aturan-aturannya. Ya, gunanya adalah ya aturan itu dibuat untuk mengatasi ya pengelolaan risiko. Ya, misalnya kalian masuk di UT, ya tentu dikhususkan untuk ya bagaimana meningkatkan kompetensi kalian, ya. Kompetensi kalian eh, dalam menangani ya berbagai risiko-risiko yang terjadi. Ya tentu ya ada visi misi ya dari prodi sistem informasi. Ya visi misi itulah yang atau capaian lulusan ya, ya yang akan kalian peroleh ya selama berkuliah ya di UT itu sendiri. Ya tentu dari tujuannya itu ya atau capaian lulusannya nanti itu pasti ada aturan-aturannya. Ya berapa kali misalnya dalam satu semester ya kalian mempelajari mata kuliah misalnya. Dalam satu kali kelulusan itu berapa SKS. Itu ada aturan-aturannya supaya proses pencapaian lulusan itu bisa dikelola dengan baik. Ya, pengelolaan risikonya. Jangan sampai capaian lulusannya tidak bisa diperoleh dengan baik. Ya, sehingga pengelolaannya itu ya berdasarkan aturan ya tidak bisa dipantau dengan baik. Jadi harus ada aturannya yang jelas ya supaya bisa dilakukan pemantauan, ya, bisa dinilai. Ya, atau contoh misalnya ya, ketika kampus kita ya, universitas terbuka itu ya untuk menentukan bahwa kehilangan data mahasiswa. Ya, jadi kehilangan data mahasiswa itu ya merupakan sebuah resiko yang
sangat serius, ya, sehingga harus dicegah semaksimal mungkin. Atau kebocoran data, ya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi, ya, datanya bocor, ya, atau datanya hilang, yang tentu itu sangat serius, ya, karena ini berkaitan dengan masalah privasi, ya, sehingga hal tersebut itu perlu dilakukan pencegahan, ya, ya, dan dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, misalnya ya, menerapkan siapa-siapa saja yang bisa eh, mengatur ya dari segi otorisasi ya dan autentikasi ya dari sistem ya untuk bisa mengakses data dari mahasiswa itu sendiri. Nah, sehingga kalau jelas aturannya siapa-siapa yang masuk, yang bisa kelola ini, apa-apa saja yang bisa dikelola, kapan dan di mana, ya tentu kehilangan data dari mahasiswa atau kebocoran data, nah, itu bisa diminimalkan. Nah, kemudian yang kedua ada assessing risk, ya. Jadi assess, ya, atau tindakan penilaian. Jadi tadi sudah di framing, ya, sudah ditetapkan konteks risikonya apa, ya, siapa yang misalnya yang kalau framing tadi misalnya aturannya, kemudian bagaimana tingkat risikonya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, maka asesmen risk itu atau asesmen risk ya bagaimana menilai ya atau tindakan penilaian terhadap ya atau atas peluang terjadinya suatu risiko. Ya, jadi dinilai kemungkinannya ya terjadinya risiko dan dampaknya. Ya, misalnya ketika sebuah device ya, ya device itu terkena misalnya yang namanya malware. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya terkena malware, ya apakah dampaknya ya, apakah dampaknya itu bisa rendah, sedang atau tinggi misalnya. Kemudian kemungkinan terjadinya itu ya apakah dia rendah, sedang, ataukah tinggi. Ya, jadi itu kita harus tahu ya seberapa aman ya misalnya pengelolaan device kita. Ya, kalau kita misalnya satu organisasi besar secara serampangan aja ya dalam menangani keamanan dari sebuah device, misalnya di suatu organisasi, ya orang bebas mengakses, maka ya kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi. Ya, kemudian dampaknya, ya apalagi kalau misalnya yang berkaitan tentang masalah keuangan misalnya, ya misalnya di perbankan, ya atau di manajemen keuangan di suatu organisasi, ya maka dampaknya itu akan sangat tinggi. Ya, seperti itu ya. Jadi mesti lakukan penilaian. Ya, apakah kalau misalnya terkena malware misalnya, ya taruh misalnya ransomware, ya apakah dampaknya seperti apa? Apakah bisa dilakukan recovery misalnya, ya atau ketika misalnya terkena, ya nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, jadi kita mesti nilai ya, ya bahwa risiko itu terjadi dampaknya seperti apa, ya kemudian kemungkinan terjadinya itu ya apakah bisa tinggi atau sedang atau rendah. Ya, jadi kita maksimalkan dampaknya serendah-rendahnya, kemudian kemungkinan terjadinya serendah-rendahnya juga. Ya, seperti itu. Yang paling penting adalah ya dampaknya itu ya rendah. Seperti kalau terkena ransomware, ya apa yang akan terjadi? Apakah kita punya backup data misalnya, atau ada yang bisa menangani, ya, kemudian bisa dilakukan recover. Nah, kemudian kemungkinan terjadinya ya karena ada akses
jaringan yang masuk, akses internet, ya bagaimana ya supaya kemungkinannya itu bisa lebih rendah ya atau semakin rendah. Ya bagaimana supaya ada SOP ya supaya tidak apalagi tidak mengklik ya link sembarang yang di-download misalnya, ya nggak boleh sembarang download, ya buka link, ya ataukah misalnya install aplikasi. Nah, itu perlu dilakukan penilaian di situ. Kemudian yang sorry ya, Bapak on kan. Kita lanjut ke responding to risk ya. Nah, bagaimana kita memberikan respon ya atau menangani ya atau bagaimana merespon ya dari resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, contoh tadi ya ketika apalagi komputer itu akan terkena malware, ya bagaimana respon kita? Ya, yang pertama, bisa kita memasang misalnya antivirus atau anti malware. Kemudian menggunakan apalagi software-software ya atau sistem operasi yang betul-betul dia original. Iya, original sehingga taruhlah misalnya OS-nya sehingga ada updatean yang berkala ya, khususnya di bagian keamanannya. Ya, sehingga ketika misalnya ada celah keamanan, ya segera cepat diupdate ya atau terupdate dengan otomatis. Ya, sehingga kita bisa memberikan respon tersebut ya. Jadi ada tindakannya ya terhadap masuknya malware tadi. Kemudian kalau masih tetap malware-nya bisa masuk, ya maka kita coba membuat backup-nya ya. Kalau misalnya seperti ransomware yang filenya itu terkunci rapat, susah untuk dibuka, ya maka pentingnya yang namanya backup-an. Ya, jadi datanya di backup sehingga ketika terkena ransomware maka kita bisa apalagi merecover ya merecover ya mengembalikan ya data-data yang hilang tersebut misalnya atau yang terkena tadi ransomware. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan. Kemudian ya karena ada akses jaringan ya atau internet yang masuk, ya maka penting yang namanya kita memasang firewall. Ya, jadi firewall-nya ini ya dilihat dulu ya organisasinya sebesar apa, sepenting apa ya. Ya kemungkinan terjadinya ya kalau misalnya dia tinggi ya maka kita akan memasang misalnya beberapa firewall ya beberapa firewall misalnya ya. Jadi ada firewall-nya ya di routernya misalnya, kemudian dipasang di MZ-nya ya di military zone, kemudian dipasang lagi satu lagi router ya yang ada firewall-nya misalnya. Nah, kemudian bagaimana akses keluar masuknya ya. Kemudian apa-apa yang bisa diakses ya. Misalnya di device-nya tersebut. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan server, maka perlu ada responnya. Nah, salah satunya kalau misalnya terjadi kebocoran atau terjadi akses yang ilegal, ya kita memberikan respon seperti itu ya, memasang firewall. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah monitoring risk. Nah, jadi kita mesti melakukan pemantauan, ya. Nah, kita lakukan bagaimana kita melakukan penilaian, ya, bagaimana kita framing, bagaimana kita respon. Nah, kita mesti tetap
lakukan monitoring atau pemantauan. Ya, kita harus selalu mengawasi, memantau ya setiap risiko-risiko yang terjadi secara terus-menerus. Ya, jadi kita harus menentukan efektivitas ya respon dari risiko tersebut. Ya, kalau kita misalnya apalagi membuat backup-an ya, atau yang sebelumnya backup-an kita itu hanya sebulan sekali misalnya atau seminggu sekali, ya kita mesti pantau itu. Oh, ternyata kalau sebulan sekali serangan itu terjadi seminggu sekali, ya maka kita harus ubah ya dari hasil pemantauan tersebut. Ya, karena dia tidak efektif kalau backup-an hanya sebulan sekali. Sementara kalau kita lihat dari serangan yang kita temukan misalnya di firewall, ya, atau pernah kejadian, ya kejadiannya lebih daripada sebulan sekali, ya taruhlah misalnya 2 minggu sekali, ya maka kita harus pasang backup-annya ya menjadi sepekan. Ya, jadi backup-annya sepekan sekali. Seperti itu ya. Jadi dia akan efektif di situ karena kita pantau ya secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya setiap hari, ya maka kita ganti backup-annya ya menjadi setiap hari. Ya, kalau perlu ya serangannya real time setiap saat, ya maka kita ganti juga ke yang real time. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kita akan pantau ya. Apakah misalnya dalam sebulan atau dalam sepekan ya, atau dalam setahun misalnya, adakah masalah yang terjadi? Ya, adakah malware yang masuk, adakah virus yang masuk, adakah log yang anomali? Ya, jadi ada log yang anomali, nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi perubahan. Nah, itu tadi. Ya, kalau misalnya tiba-tiba ada yang melakukan attacker, misalnya dalam sebulan sekali, ya menjadi 2 minggu sekali, ya, maka kita bisa mengidentifikasi perubahan. Ya, kita ubah ya menjadi ya backup-annya itu sepekan. Ya, kalau misalnya ada yang hampir setiap hari, ya kita ubah misalnya backup-annya menjadi setiap hari. Kemudian kita masuk ke metodologi ya penilaian dari risiko. Nah, kita sudah bahas tadi keempat hal, iya, dari bagaimana kita melakukan manajemen risiko, ya maka di bagian tadi penilaiannya itu, ya atau asesmennya, nah di situ ada metodologinya. Ya, jadi metode ini yang akan memberikan kita langkah-langkah yang sistematis. Ya, jadi tidak lompat-lompat. Ya, jadi ada urutannya. Ya, ada bagaimana resiko itu bisa ditangani dengan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, kita lihat yang pertama dulu adalah bagaimana kita memahami dari ya karakteristik dari sistem itu sendiri. Jadi kita mesti paham betul ya. Ya, kita mesti mempelajari betul. Nah, jadi langkah pertama dalam melakukan penilaian itu adalah kita mesti paham. Kita mesti tahu karakteristiknya ya dari sistem yang akan kita coba tangani atau nilai risikonya. Ya, kita harus bisa ya menentukan misalnya ya tentang aktivitas-aktivitas apa saja ya dan bagaimana environment-nya atau lingkungan dari pemrosesan dari sistem tersebut ya. Nah, sehingga ya personil ya atau user misalnya yang akan melakukan penilaian, nah, kebetulan Bapak di sini sebagai IT auditor, nah itu tentu akan ya bisa melakukan penilaian ya wajib terlebih dahulu ya terhadap pengumpulan informasi dari terkait sistem itu sendiri. Misalnya
bagaimana kita mempelajari sistem yang akan diketahui. Yang pertama misalnya apa-apa saja hardware-nya yang digunakan, ya, atau perangkat kerasnya. Kemudian bagaimana software-nya, ya, perangkat lunaknya. Kemudian bagaimana data yang digunakan. Kemudian siapa-siapa saja, ya, yang menjadi usernya, dan bagaimana dari lingkungan kerjanya. Nah, misalnya sebelum kita mengamankan server misalnya di kampus, ya, kita harus mengetahui spesifikasi, ya, dari server tersebut, ya. Jadi kita misalnya pasang servernya, nah, kemudian ada ya, siapa-siapa aja yang bisa mengakses. Nah, tentu mesti dilihat dulu, ya, siapa aja, spesifikasinya apa, seperti apa, ya, bagaimana topologi jaringannya, ya, dan seterusnya. Adakah dia third party-nya, ya, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke identifikasi ancaman, ya. Nah, kita mesti bisa menentukan, ya, kemungkinan suatu ancaman, kemudian bagaimana sumber ancaman tersebut. Ya, jadi kita mencari kemungkinan siapa-siapa saja yang akan menyerang, ya, dari sistem kita. Ya, apakah ancamannya bisa berupa hacker misalnya, ya. Ya, kemudian apakah virus, ya, ataukah malware misalnya, ataukah bahkan yang bersifatnya fisik, misalnya ada kebanjiran, kebakaran, ya, sampai dengan, ya, pemadaman listrik misalnya. Ya, jadi kita harus tahu, ya, sumber ancaman, ya, sehingga tidak menghadirkan risiko jika tidak ada kerentanan yang membuka peluang. Ya, jadi tujuan dari identifikasi, ya, ancaman tersebut, ya, bagaimana sumber ancaman yang potensial, ya. Jadi dicari yang risikonya yang paling tinggi, ya, atau yang paling potensial. Kemudian kita menyusun, ya, pernyataan ancaman yang mencantumkan sumber ancaman potensial yang berlaku, ya, untuk sistem teknologi informasi yang sedang dievaluasi. Ya, misalnya ancaman tidak berbahaya, ya, jika tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ya, misalnya kalau terjadi kebanjiran, ya, maka resiko kehilangan datanya seperti apa? Ya, misalnya gedungnya dibangun, ya, di tempat rawan banjir misalnya. Nah, itu kan salah satu ancaman. Ya, bagaimana kita mencegah, ya, supaya ruang server itu, ya, itu tidak terkena banjir. Itu harus diketahui. Jadi kita bangun misalnya simpan servernya di lantai 5 misalnya, ya. Ataukah kalau mau apalagi dikelola oleh third party, ya, kita bisa simpan di third party misalnya. Tetapi kalau misalnya disimpan di third party, adakah tidak resiko, ya, yang muncul dari situ? Ya, karena bukan kita yang pegang, ya. Walaupun misalnya ada SLA-nya, ya, ada kesepakatannya di situ, ya, tentu kita tidak tahu 100%, ya, bahwa, ya, kalau kita gunakan server third party misalnya, ya, apakah data kita itu betul-betul aman, ya, atau terprivasi. Nah, itu mesti diketahui. Kalau misalnya datanya bocor di third party, ya, bagaimana tindakan pencegahannya misalnya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi kerentanan. Ya, jadi tadi kita sudah identifikasi ancaman. Nah, kita masuk ke identifikasi kerentanan, ya, atau vulnerability, ya, identification. Nah, jadi kita bagaimana melakukan analisis ancaman terhadap sistem teknologi. Ya, informasi mencakup analisis kerentanan terkait dengan lingkungan sistem atau environment system. Ya, jadi tujuan dari identifikasi kerentanan itu adalah bagaimana kita membuat list
vulnerability ya, atau mengembangkan daftar kerentanan. Ya, kita bisa tahu apa kekurangannya atau kelemahannya yang kira-kira akan bisa dieksploitasi ya, oleh sumber ancaman yang potensial. Nah, misalnya ya contoh kerentanannya itu passwordnya lemah ya. Jadi belum ada MFA-nya ya, multi-factory authentication ya. Nah, itu kita mesti tahu ya, karena passwordnya lemah ya, atau misalnya usernya tidak bisa buat password yang kuat ya, maka kita ya, misalnya ada banyak yang tidak paham di hal tersebut ya, maka kita bisa pasang MFA ya, multi-factorial authentication ya. Jadi keamanannya dibuat berlapis misalnya ya, jadi ada daftarnya di situ ya, barulah kita kembangkan ya untuk mitigasi resikonya. Kemudian misalnya antivirus yang tidak diperbaharui ya, atau sistem operasi yang tidak diupdate. Nah, itu perlu ya, masuk ke daftar kerentanan misalnya. Oh, passwordnya lemah. Sudah berapa persen misalnya ya, kita audit. Nah, coba kita lihat ya, user ini bagaimana caranya dia bikin password. Oke, sudah. Kemudian kita cek ya, kalau apa lagi, di user yang dia gunakan itu ya, apakah dia pakai MFA atau tidak misalnya. MFA-nya melalui email kan misalnya, atau melalui nomor HP-nya misalnya, atau langsung diklik di device-nya ya. Kemudian bagaimana sistem operasinya ya, ya apakah selalu diperbaharui atau tidak ya. Kemudian bagaimana softwarenya juga ya, software atau aplikasi yang digunakan dilakukan update. Kemudian tidak ada misalnya backup data ya. Nah, kalau yang misalnya biaya backup mahal sementara pendanaan yang agak kurang, nah itu misalnya masuk di bagian kerentanan ya. Jadi backupnya nggak ada sebelumnya ya, maka ya bagaimana caranya ini supaya ya bisa kerentanannya ini bisa diminimalkan ya, atau bisa dikurangi ya, dibuatlah backup data misalnya yang awalnya mungkin tidak ada ya, karena mahal misalnya ya, dilakukanlah sekali sebulan ya, seperti itu. Tapi itu harus ya, harus ya, misalnya kita membangun sebuah software, biayanya ya, kita bikin aplikasi atau kita bangun sebuah server, biayanya misalnya tinggi ya, maka untuk pencegahan ya, atau bagaimana kita melakukan manajemen risikonya juga itu kurang lebih hampir sama ya dengan biaya membangun servernya ya. Karena kalau misalnya tidak sama ya, atau kan misalnya kurang atau jauh sekali ya, maka resiko kehilangan misalnya datanya dan sebagainya, nah itu akan ya bisa jauh lebih merugikan lagi ya, daripada membangun ya atau mendevelop servernya, atau bahkan lebih tinggi daripada biaya dari mitigasi risikonya. Kemudian yang keempat adalah analisis sistem kontrol ya. Jadi bagaimana kita menganalisis kontrol yang telah ditetapkan ya, untuk meminimalkan atau menghilangkan ancaman ya, yang memanfaatkan dari kerentanan sistem. Ya, jadi kita akan coba memeriksa ya, mengontrol ya, keamanan yang sudah ada. Ya, misalnya kita coba periksa antivirusnya. Ya, apakah ketika misalnya ada virus ransomware tipe ini, ya apakah antivirusnya itu ya bisa mengamankan ya virus tersebut. Ya, jadi dites, ya diuji dulu. Ya, bagaimana firewall-nya juga ada. Ya, diperiksa lagi. Ya, kalau misalnya ya masuk ya untuk mencari misalnya kelemahan dari passwordnya atau usernya ya, nah itu mesti dilihat di situ ya, apakah firewall-nya ini berfungsi dengan baik ya atau tidak.
Apakah firewall-nya yang sudah ada ini perlu ditingkatkan atau tidak? Masih bisa ditembus. Misalnya ya, kita pasang di MC1 kemudian firewall-nya lagi. Ya, jadi yang sifatnya public server yang hanya bisa diakses misalnya. Bagaimana sistem loginnya ya? Nah, kembali lagi ke sistem login tadi ya, bagaimana? Apakah ada MFA-nya misalnya? Kemudian ya bagaimana menangani karakter-karakter tertentu? Ya, bagaimana brute force misalnya ya, kalau dilakukan serangan brute force ya untuk sistem loginnya itu bisa ditangani dengan baik. Kemudian kita periksa bagaimana backupan datanya ya. Apakah kalau misalnya kita mau merecover dari backupan data itu bisa ya kembali secara penuh misalnya ya. Jangan sampai ya kita sudah melakukan backupan data ya tetapi ya backup datanya ini tidak bisa digunakan. Ya dicek kembali. Ya kemudian kalau misalnya bisa digunakan ya berapa persen ya yang bisa datanya ini terrecover misalnya. Atau kalau misalnya kita mau backup ya dari keseluruhan sistem itu ya apa-apa aja yang di backup. Ya apakah satu server penuh mulai dari sistem operasinya, aplikasinya dan seterusnya, atau misalnya hanya yang sensitif aja yang di backup. Misalnya hanya database misalnya. Ya, kemudian ya kita lihat lagi kalau hanya sedikit yang di backup atau banyak yang di backup ya misalnya kalau yang sedikit terjadi masalah ya berapa lama ya bisa ditangani dengan baik. Ya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi luar negeri misalnya ya kalau dia error ya paling sejam ya, atau 2 jam misalnya. Nah, apakah kalau kita bikin aplikasi bisa seperti itu? Ya, kalau aplikasinya error mulai dari servernya, masuk ke aplikasinya, ya sampai ke datanya. Kemudian yang kelima, ya bagaimana kita menentukan tingkat kemungkinan. Ya, itu tadi ya, bagaimana motivasi penyerang, bagaimana besarnya kerentanan, dan efektivitas keamanan. Ya, jadi kita harus bisa menentukan ya tingkat potensi ancaman ya terhadap kerentanan. Misalnya motivasi ya dalam penyerangan. Ya misalnya karena ini perbankan ya berkaitan dengan uang ya dan transaksi ya maka tentu motivasi dalam menyerang sistem tersebut ya sistem perbankan itu akan sangat besar. Ya jadi eh, bagaimana mengatasi motivasi ini? Oh, karena berkaitan dengan data nasabah, ya, atau berkaitan dengan masalah rekening nasabah, ya, saldonya bisa berpindah, ya, maka kita punya juga motivasi untuk mempertahankan, ya. Kemudian besarnya kerentanan, ya. Nah, misalnya password yang sangat mudah ditebak, misalnya. Ya, jadi peluang serangan itu, besarnya kerentanan itu akan semakin tinggi. Ya, kemudian efektivitas, ya, dari pengamanan. Ya, kalau kita pasang firewall-nya di sini, ya apakah betul-betul itu efektif atau tidak? Ya, backupan datanya misalnya kayak tadi, ya kalau kita lakukan eh, sebulan sekali atau sepekan sekali atau daily misalnya setiap hari, ya apakah itu efektif atau tidak? Ya, jangan sampai tidak efektif, ya. Misalnya kita pasangkan yang sebulan ternyata mestinya per hari. Ya, tentu ya data kita itu akan yang mudah hilang. Ataukah misalnya eh, tidak ada serangan sama sekali, ya dalam sebulan itu atau dalam sepekan, nah kita pasang yang per hari, ya sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah kita pasang per hari. Tapi kalau misalnya anggaran yang diserap itu sangat besar, ya maka tentu ya efektivitas pengamanannya itu ya agak kurang ya atau tidak efektif. Seperti itu ya. Itu contoh yang sederhana. Kemudian yang
keenam itu adalah analisis dampak ya. Ya, jadi kita akan mencoba mengukur dampak ya, atau menentukan dampak yang ditimbulkan ya, untuk mengetahui ya kerugian ya dari jika terjadi serangan ya. Ya, jika terjadi resiko-resiko tersebut ya. Jadi kita akan coba ukur ya. Coba ukur kerugiannya. Ya, misalnya ada kerugian yang disebut dengan tangible ya, atau dapat diukur. Misalnya kerusakan komputer ya, atau kehilangan perangkat. Ya, kalau kerusakan komputer atau kehilangan perangkat ya, ya bagaimana kita misalnya kalau server ya harus ada penjagaannya ya, secara misalnya pasang CCTV ya, atau ada security, kemudian jangan lupa diberikan di lock ya, servernya dikunci ya, dikasih apalagi besi teralis ya untuk dikunci lagi dan seterusnya. Kerusakan komputer misalnya ya, kalau di server bagaimana pendinginannya ya, bagaimana diatur daya listriknya ya, kemudian bagaimana trafficnya dan seterusnya. Nah, sehingga kalau misalnya trafficnya tinggi ya, kemudian apalagi kita punya spek komputer yang agak rendah ya, maka tentu akan cepat menyebabkan panas ya, dan akan bisa mengakibatkan kerusakan ya, atau umur ya, atau keawetan dari komputernya itu akan berkurang. Kemudian ada intangible ya, yang tidak dapat diukur ya, misalnya hilangnya kepercayaan pelanggan ya, atau hilangan kepercayaan dari customer misalnya ya. Taruhlah misalnya perbankan ya, misalnya perbankan sering terjadi misalnya ada penipuan misalnya ya. Selalu ada akses penipuan kita di WA misalnya, atau di telepon, atau ada email yang masuk. Nah, itu kan bisa menghilangkan kepercayaan. Ternyata data kita gampang bocor. Nah, makanya itu mesti dilakukan pengukuran. Ya, oh, kalau seperti ini gampang ya, apalagi hilang atau kebocoran datanya ya. Kemudian rusaknya reputasi, sehingga bisa merusak dari reputasi ya. Jadi kita harus analisis betul ya, ya, terutama juga yang sifatnya tadi intangible ya, apalagi kalau berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Nah, itu dia penting ya, karena kalau bisnis ya, kepercayaan customer hilang, kemudian reputasi perusahaan juga hilang ya, maka siap-siap perusahaannya itu akan kolaps ya, atau akan bangkrut. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan resiko atau penentuan resiko ya. Jadi kita bisa menentukan tingkat resiko itu berdasarkan faktor-faktor. Di sini yang pertama adalah nilai kemungkinan sumber ancaman ya terhadap suatu kerentanan. Ya, apakah risiko tersebut itu ya mudah terjadi atau tidak ya. Kemudian besarnya dampak yang ditimbulkan ya. Kemudian efektivitasnya dari pengamanan ya. Jadi besarnya dampak, misalnya seberapa besar misalnya kerugian kalau ya terjadi ya masalah di situ, atau terjadi resiko yang tidak diinginkan. Kemudian ketersediaan kemampuan sistem kontrol ya, apakah sistemnya sudah terlindungi atau tidak ya. Ya, karena jika kemungkinan terjadinya itu semakin besar ya, maka tentu dampaknya juga akan semakin besar. Maka akan semakin tinggi tingkat resikonya. Seperti itu ya. Kalau misalnya yang terkait misalnya data pelanggan ya, khususnya perbankan ya, dengan
atau berkaitan di bidang bisnis ya dengan di bidang pendidikan ya tentu akan berbeda ya sumber ancamannya, berbeda dampaknya juga ya dan berbeda efektivitas pengaman. Kemudian ada rekomendasi kontrol ya atau tujuannya dari penilaian risiko ini. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi ada sedikit gangguan. Rekomendasi kontrol ya. Jadi bagaimana kita memberikan rekomendasi ya atau memberikan solusi. Misalnya dari kerentanan password tadi, misalnya bagaimana kita melakukan penggantian password secara berkala. Ya, misalnya user itu seberapa penting atau seberapa sering melakukan pergantian password ya secara berkala. Taruhlah misalnya perbankan ada PIN ya, PIN ATM. Ya, apakah dia akan melakukan penggantian PIN itu ya berapa kali dalam misalnya setahun? Ya, taruhlah misalnya 2 kali dalam setahun atau 4 kali ya, tiap-tiap 3 bulan. Ya, kalau misalnya sudah diberikan pemberitahuan tidak dilakukan, ya apakah sistem yang kita coba bikin itu akan memaksa misalnya ya untuk melakukan penggantian password secara berkala. Ya, seperti itu ya. Jadi ada keterpaksaan tanda kutip ya. Ya, tanda kutip keterpaksaan untuk memberikan himbauan ya untuk melakukan penggantian password secara berkala. Kemudian memasang firewall ya dan menambah sistem backup. Ya, jadi ada rekomendasi. Silakan ditingkatkan misalnya firewall-nya atau misalnya OS-nya sudah ada Windows Defender misalnya kalau pakai Windows ya diberikan rekomendasi yang tidak cukup kalau hanya pakai Windows Defender mesti ditambahkan dengan antivirus misalnya dari pihak ketiga. Kemudian menambah sistem backup ya yang sebelumnya misalnya per bulan ya ditambah lagi jadi seminggu atau bahkan setiap hari. Kemudian bagaimana perencanaan backup-nya? Ya, apakah akan kita backup secara terus-menerus selama sebulan? Ya, kalau misalnya backup-nya harian, ya apakah terbackup terus selama sebulan tanpa ada penghapusan data misalnya? Atau datanya ditimpa, ya misalnya kalau cukup sebulan nanti sebulan berikutnya, ya misalnya tanggal 1 bulan Mei, ya atau tanggal 1 Juni, nanti di tanggal 1 Juli, ya atau 1 Mei aja ya, supaya beda penyebutan bulannya, supaya agak berbeda. Ya, tanggal 1 Mei, ya misalnya dia akan memulai backup terus sampai tanggal 31 Mei atau 30 Mei. Nanti tiba tanggal 1 Juni, ya maka backupan tanggal 1 Mei tadi itu akan ditimpa ya atau dihapus ya masuk lagi 1 Juni. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi ada ya karena misalnya kapasitas backup-nya terbatas ya jadi dilakukan seperti itu. Ya sama CCTV ya biasanya ya untuk menangani masalah apalagi perekamannya itu ya biasanya di waktu-waktu tertentu itu akan dihapus. Kemudian ada dokumentasi hasil ya. Ya, jadi bagaimana penilaian dari risiko itu ya baik itu dari sumber ancaman, kerentanan, risiko itu harus didokumentasikan. Ya, jadi dibuat laporannya ya. Ya, sehingga bisa menjadi alat bantu ya
ya dalam membuat keputusan. Ya, jadi alat bantu ini ya bisa membantu pihak manajemen ya, khususnya manajemen dimensior atau yang pengambil keputusan atau pemilik yang bisa membuat keputusan. Sehingga ya ke depannya kebijakannya itu bisa di-upgrade juga. Ya, jadi tidak hanya softwarenya, OS-nya, perangkatnya, tapi kebijakan juga mesti dilakukan upgrade. Ya, yang mana saja kebijakan ini yang cocok, kemudian yang mesti dilakukan perubahan atau perbaikan. Ya, misalnya kebijakannya penambahan anggaran, ya. Nah, kemudian dari anggarannya prosedurnya misalnya hanya 5 tambah 1, ya. Kemudian bagaimana operasional sistemnya. Ya, sering misalnya mati lampu atau sering kebanjiran, ya. Bagaimana kalau sering mati lampu dibelikan genset misalnya. Ya, karena ada laporannya. Berapa kali mati lampu misalnya dalam sebulan. Nah, apakah pada saat mati lampu itu traffic jam-jam traffic meningkat atau tidak misalnya. Nah, jadi mesti didokumentasikan. Ya, jadi tidak asal ada tidak asal kita menangani, tetapi ada laporannya, ya, yang tentu terukur, ya, dan kalau misalnya sudah lama berjalan, ya bisa jadi pembanding, ya, sehingga betul-betul efektif. Ya, baik dari sisi penanganan risikonya, anggarannya, prosedurnya, sampai dengan kebijakan. Nah, ini ada contoh flowchart-nya ya. Ya, flowchart dari risk assessment activity. Nah, kita lihat di sini ya, dari yang tadi itu, ya, ada step 1 ya, sistem karakteristik. Ya, bagaimana kita tahu dari karakter sistemnya. Ya, yang pertama ada hardware-nya ya. Jadi bagaimana inputannya untuk hardware-nya, software-nya, sistem interface-nya, data, sampai dengan sistem mission-nya. Nah, ini untuk inputnya. Bagaimana kira-kira output-nya, sistem boundariesnya, sistem function-nya, sistem and data kritikalnya, sampai sistem dan data sensitifnya. Kemudian masuk mengidentifikasi dari ancaman ya, threat identification. Ya, history dari sistem attack ya. Jadi ada history dari penyerangan sistem, kemudian data from intelligence agency, ya, kemudian NIPC ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada data dari sistem yang menangani ya. Nah, kita lihat ya data-datanya seperti apa. Kemudian ya outputnya adalah threat statement. Ya, bagaimana penanganan dari serangannya ya atau threat-nya. Kemudian step yang ketiga ada vulnerability identification. Ya, identifikasi terhadap kerentanan. Ya, jadi ada laporan dari prioritas resiko ya terhadap penilaian. Jadi kita sudah melakukan penilaian ya, resiko-resiko apa yang paling rentan ya. Nah, kemudian kita bikinkan laporan. Kemudian any audits comment ya. Jadi ada komentar dari pengauditan tadi ya. Nah, ini yang rentan seperti ini, rekomendasinya seperti ini, lakukan seperti ini. Kemudian security requirement ya, jadi kebutuhan untuk pengamanannya. Kalau misalnya passwordnya lemah, ya kita tambahkan seperti apa misalnya. Ya, misalnya dibuatkan MFA misalnya, selalu ada yang bikin password lemah ya, pakai MFA misalnya ya. Kemudian ada pakai penggantian misalnya, penggantian. Kemudian security test result. Nah, perlu dilakukan pengujian terhadap keamanannya. Kemudian outputnya itu list potensial vulnerabilities ya. Jadi ada daftar potensi terhadap kerentanan. Kemudian yang keempat, control analysis. Nah, jadi bagaimana current control dan plan control.
Ya, jadi kebiasaan pengontrolannya seperti apa dan perencanaan pengontrolannya ke depan. Nah, maka outputnya nanti ada daftar ya current dan plan controls. Kemudian yang kelima adalah Leakhook determination. Ya, jadi treat short motivation, ya bagaimana motivasi dari penyerangannya, kemudian treat capacity, seberapa besar ancamannya atau dampaknya ya, treatnya, kemudian nature of vulnerability ya. Ya, jadi seberapa ancaman alami, ya misalnya kebanjiran, kebakaran, atau bencana alam misalnya, dan bagaimana current controlnya, bagaimana dalam melakukan pengontrolan. Kemudian outputnya adalah likelihood rating ya, jadi di rate. Oh ini bintang 5, bintang 1, dan seterusnya. Kemudian bagaimana impact analisis ya, step ke-6 adalah dampak, analisis dampak. Nah di sini bagaimana loss of integrity ya, nah, kehilangan integritas ya. Kemudian loss availability ya, dan loss confidentiality. Ya. Nah, inputnya ada mission impact analysis ya, dampak terhadap misinya atau tujuan ya, dampak terhadap aset ya, kritikal ya. Kemudian data kritikali ya, ya kerentanan data dan sensitivitas data. Kemudian yang ketujuh ada risk determination ya. Kemudian kontrol recommendation yang ke-8 dan seterusnya adalah result documentation. Nah, kita masuk ke mitigasi resiko. Ya, jadi mitigasi itu adalah metodologi sistematis yang dilakukan atau digunakan untuk mengurangi resiko. Nah, di sini mitigasi resiko dapat dicapai melalui salah satu opsi mitigasi. Yang pertama ada yang disebut dengan asumsi resiko ya, risk assumption. Jadi kita menerima ya sebuah resiko karena dampaknya yang kecil. Ya, misalnya kita kehilangan satu file yang tidak penting. Ya, misalnya kita asumsikan kalau kita kehilangan satu file ini, ya itu kita bisa menerima atau tidak ya, atau dampaknya akan kecil atau tidak misalnya ya. Jadi kita harus asumsikan ya resiko tersebut. Kemudian penghindaran risiko ya, risk avoidance. Ya, jadi bagaimana kita menghindari aktivitas-aktivitas yang menimbulkan risiko ya. Nah, misalnya kita tidak buka ya, tidak membuka link yang atau situs ya, atau aplikasi misalnya ya, atau PDF misalnya yang mencurigakan. Ya, jadi perlu juga di sini ada literasi ya. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa oh ini situs yang mencurigakan ya. Taruh misalnya di WA biasa kan ada kirim undangan titik APK. Nah, itu saya supaya tidak dibuka ya, kita bisa menghindar ya sehingga tidak menimbulkan risiko. Kemudian risk limitation, pembatasan risiko. Ya, bagaimana kita bisa mengurangi dampak dari risiko. Nah, misalnya tadi menggunakan antivirus ya untuk membatasi penyebaran virus. Ya, kalau misalnya sistem keamanan dari sistem operasinya itu dirasa tidak cukup. Kemudian perencanaan risiko ya, risk planning. Ya, jadi kita akan membuat perencanaan jika risiko yang terjadi. Misalnya tadi kalau terjadi penyerang ransomware, ya kemudian kita buat rencana backup datanya harian misalnya. Nah, bagaimana prosedur dari backup pemulihan datanya ya, atau recovery datanya. Kemudian yang selanjutnya ada risk ya, and acknowledgement ya, atau riset dan pengakuan.
Ya, jadi kita akan melakukan penelitian atau mempelajari risiko yang lebih lanjut, ya, dan memahami keberadaannya. Ya, jadi kita mencoba ya mempelajari misalnya serangan-serangan apa yang terjadi, kemudian bagian mana aja yang diserang. Ya, atau kita bisa mempelajari jenis-jenis ya dari virus komputer yang terbaru, kemudian bagaimana menanganinya, ya, bagaimana kita tutup ya celahnya di situ sehingga tidak masuk, ya, sehingga virusnya ini bisa tidak merusak misalnya. Kemudian yang selanjutnya ada pemindahan risiko. Ya, jadi kita mencoba memindahkan tanggung jawab risiko kepada pihak lain. Ya, jadi third party ya, misalnya membeli asuransi. Ya, kalau misalnya terjadi risiko kebakaran, kebanjiran, ya ada asuransi yang menangani misalnya. Ya, menggunakan layanan cloud ya, taruhlah misalnya ya kita tidak mampu mengelola server ya secara 1 kali 24 jam. Ya, karena kalau kita mengelola ya misalnya SDM-nya rendah, ya, IT-nya tidak bisa dikelola dengan baik, atau di daerah-daerah yang sulit ya untuk melakukan pengelolaan server misalnya, maka kita bisa gunakan layanan cloud yang tentunya memiliki ya jaminan keamanan yang tinggi. Ya, jadi kita harus lihat-lihat juga ya, karena jangan sampai kita pilih layanan cloud-nya itu yang sudah banyak skandalnya ya. Kemudian mitigasi resiko dilakukan ya ketika yang pertama adalah ya, tentu terdapat kerentanan. Ya, saya kira ya semua sistem itu ya pasti ada kerentanannya, ya pasti. Ya, tetapi kita mesti tahu ya yang mana yang resikonya yang paling tinggi. Ya, karena kalau misalnya kita mau lakukan penilaian terhadap kalau misalnya ada 1.000 device komputer untuk kita lakukan penilaian ke semuanya itu ya akan memakan banyak waktu ya, sementara waktunya mepet misalnya. Jadi kita cek dulu resiko yang tertingginya. Kemudian kita sudah tahu ya apakah bisa dilakukan manual atau mesti dibuatkan softwarenya misalnya. Nah, misalnya kalau ada kerentanan tadi ya passwordnya terlalu mudah ditebak, maka solusinya adalah menggunakan password yang kuat atau misalnya menambahkan MFA. Kemudian bagaimana kalau sistem kontrol berhasil dilanggar, ya, atau ditembus misalnya? Ya, misalnya mitigasi resiko dapat dilakukan dengan ya menerapkan perlindungan berlapis. Ya, jadi firewall-nya berhasil dilewati oleh hacker misalnya, maka kita mencoba menambah lapisan keamanannya. Kita desain ulang arsitekturnya, ya desain ulang prosedurnya, SOP-nya, kemudian kita tambah misalnya, kalau kita tambah firewall. Kemudian biaya penyerangan lebih kecil dibanding dengan potensi keuntungan yang akan diperoleh. Ya, jadi saat biaya menyerang lebih murah. Ya, terkadang hacker itu hanya membutuhkan sedikit usaha ya untuk masuk. Ya, sementara ya apalagi potensi keuntungan yang akan diperoleh ya. Ya, jadi lebih kecil dibanding potensi keuntungannya. Maka solusinya adalah meningkatkan keamanan ya agar serangan menjadi lebih sulit ya dan tentunya mahal ya. Jadi butuh eh, banyak usaha ya. Jadi nggak mudah ditembus ya dibanding yang gampang ditembus ya. Tentu
seorang hacker akan berpikir beberapa kali. Contoh yang sederhana, misalnya penggunaan laptop desktop kan kalau pakai sistem operasi OS kan itu sangat mendominasi ya di seluruh dunia. Ya, itu kan karena eh, banyaknya sistem operasi taruhlah Windows, ya maka keuntungannya itu akan semakin besar. Ya, sementara usahanya nggak kecil ya, karena sudah dilakukan pengetesan berkali-kali. Dibanding misalnya kalau pakai eh, Linux misalnya, yang sangat beraneka ragam, ya tentu usaha yang dibutuhkan oleh hacker misalnya itu akan cenderung lebih besar. Ya, karena ya ada banyak varian, ya, ada banyak turunan dari Linux itu sendiri. Ya, jadi harus ngotak-atik butuh waktu yang lama. Ya, belum ditemukan misalnya celah keamanannya, ada lagi update-nya yang baru, nah, butuh lagi. Sementara kalau di Windows kan ya sudah lama misalnya update-annya, banyak sistem operasinya, jadi banyak apalagi usaha yang dilakukan untuk hacker itu lebih sedikit. Ya, bagaimana meningkatkan ya keamanannya sehingga serangannya itu bisa sulit, ya, dan mahal. Sehingga hacker itu akan berpikir dua kali. Wah, kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya untuk menjebol sistem ini, ya kita pindah aja. Nah, sehingga keamanan dari seolah-olah ya, keamanan dari sistem kita itu seolah-olah tinggi. Atau memang ya tingkat keamanannya itu ya, memang tinggi. Kemudian kerugian yang dialami terlalu besar. Ya, jadi misalnya terjadi kebocoran data pelanggan, ya. Ya, misalnya kebocoran data pelanggan ya. Jadi mitigasi resiko dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip desain arsitektural, perluan teknis dan non teknis untuk membatasi. Nah, jadi kita kan mencoba membatasi, ya, kalau data pelanggan yang bocor maka dibatasi akses data, ya, dan memperkuat perlindungan dari data pelanggan tersebut. Nah, ini ada flowchart-nya ya dalam menangani strategi mitigasi resiko. Kalau Bapak punya ini, nah ini ya. Jadi biasanya kalau ancaman itu atau kita ingin melakukan perlindungan keamanan, biasanya dilihat dulu ya dari asetnya. Ya, tentu sebuah organisasi misalnya, ya, atau individu misalnya, atau sebuah perusahaan, ya, yang penting dulu itu adalah ya yang akan dilindungi itu sebenarnya apa sih? Nah, tentu yang pertama itu adalah asetnya, ya. Nah, jadi aset apa yang berharga, ya, aset apa yang kira-kira berharga, ya, yang dimiliki misalnya oleh ya sebuah organisasi. Contoh, ada data pelanggan, ya, kalau misalnya e-commerce misalnya, atau data keuangan perbankan. Kemudian kalau kampus biasanya adalah data akademik. Nah, aset-aset inilah ya yang coba kita lindungi, ya. Nah, coba kita lindungi. Nah, biasanya ya, nah disitulah ada yang namanya security risk, ya. Jadi pasti aset ini ada ya risiko ancamannya. Ancaman dari apa? Ya, dari vulnerability, ya, dari risiko kerentanan. Ya, jadi aset kita pasti biasanya ada kerentanannya, ya. Nah, inilah yang
coba kita untuk lindungi ya. Nah, jadi kelemahan-kelemahan atau cara-cara keamanan yang akan dimanfaatkan, misalnya passwordnya lemah, sistem operasi tidak diperbaharui, ya, atau firewallnya tidak aktif, ya, atau tidak ada antivirus, ya. Nah, jadi apalagi kerentanannya seperti itu. Kemudian kerentanannya itu biasanya dieksploitasi ya oleh threats, ya, oleh ancaman-ancaman. Ya, jadi ada hubungannya ya. Ya, bagaimana ancaman-ancaman itu atau threats itu berpotensi menyebabkan ya gangguan. Ya, jadi dia akan menyerang misalnya kerentanan untuk ya mengetahui atau mengambil aset ya dari organisasi. Ya, ancamannya bisa hacker, cracker, atau malah pegawai yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, bisa dimasukkan virus untuk misalnya ada brute force ya, kemudian kelemahannya dari passwordnya, karena passwordnya 123456 aja, maka ancamannya akan makin besar ya, seperti itu. Kemudian ya bagaimana threats ini itu dieksploitasi ya, dimanfaatkan ya untuk melakukan penyerangan ya atau ancaman. Ya, sehingga disinilah bagaimana security risk ya akan resiko keamanan ya, tentu semakin banyak kerentanan maka akan semakin besar resiko keamanannya. Nah, jadi perlu sistem yang tidak pernah diperbarui sebelumnya, ya itu tentu akan lebih mudah dilakukan penyerangan ya dibanding sistem yang selalu diperbaharui. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke security control ya, jadi pengontrolan ya dari keamanan ya, untuk ya bagaimana kita melakukan protect ya, perlindungan ya, dan ya bagaimana kita kan nanti mengetahui requirement ya requirement dari kebutuhan sistem kita ya untuk melindungi aset tadi. Dulu ya. Nah, kemudian setelah kita bisa melakukan pengontrolan dari sisi keamanan ya, nah, kemudian apalagi melengkapi kebutuhan untuk keamanannya, security requirements-nya, maka nanti
Ya, dari apalagi security risk-nya ini, kita akan bisa melihat ya seberapa value dari aset kita dan dampaknya. Ya, dari resiko-resiko yang terjadi. Tentu kalau semakin bernilai kita punya aset, ya maka dampak kerugiannya itu akan semakin besar. Ya, jadi butuh bagaimana kita menganalisis dari resiko keamanannya ya, untuk melengkapi nanti kebutuhan dari requirements dari security-nya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan ya pada pertemuan kita hari ini. Ya, eh, sebelum kita akhiri, Bapak ingatkan lagi ya untuk tugasnya di pertemuan yang aktivitas belajar yang ke-12 ya, kalau nggak salah yang ke-12. Ya, silahkan dilengkapi ya. Nah, di sini baru 5 orang yang sudah submit, ya sudah kirim tugasnya, supaya segera dilakukan ya sebelum tanggal 15 Juli ya. Ya, 15 Juni. Ya, masih ada kurang lebih ya, 2 pekan lagi kalau nggak 9 hari lagi ya untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung lagi di kolom chat ya yang ada di LMS, atau bisa juga masuk ke diskusi 4 ya. Ya, silakan diisi diskusi 4. Nah, kemudian nanti Bapak isi diskusinya ya. Jawab pertanyaannya jika ada hal-hal yang dirasa kurang ya untuk diketahui. Ya, seperti itu. Ya, silakan ya seperti itu. Oke. Dengan berakhirnya TUEP 4 ini, maka berakhir juga ya pertemuan kita di Tuton ya untuk aktivitas belajar pertama sampai dengan ke-15. Ya, semoga ya apa-apa yang Bapak pernah sampaikan melalui TUEP 2 sampai TUEP ke-4 ini bisa kalian pahami ya, dan tentunya eh, dikerjakan semua tugasnya dengan baik dan bisa memperoleh pengetahuan ya, dan tentunya nilai yang baik. Ya, sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semangat belajar ya, dan sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.